Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru SD Negeri 1 yang saya hormati, puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah bahwa pada pagi hari yang cerah ini kita dapat berkumpul, dapat bersama-sama mengikuti kegiatan rangkaian kegiatan dari CGP calon guru penggarap, yaitu Bapak Sukari SPDSD. Hari ini presentasi diseminasi dengan tema budaya positif. Saya berharap Bapak Ibu semuanya nanti dapat menyimak apa yang disampaikan oleh CGP dan mohon tanggapan serta umpan balik maupun pertanyaan-pertanyaan sehingga dapat menyempurnakan kegiatan dari CGP. Yang kedua, saya harapkan pula kepada calon CGP bisa lebih memaksimalkan kegiatannya dengan menggerakkan Bapak Ibu Guru yang ada di SD Negeri 1 untuk lebih maju, utamanya kepada peserta didik. Bapak dan Ibu yang saya hormati, presentasi ini sebagai bahan nanti berjalan untuk mengisi edaran yang disampaikan Pak Kari, Pak Kari, untuk mengisi checklist. Nanti disampaikan apa yang harus dilanjutkan, kegiatan apa yang harus dihentikan. Di situ ada, jadi jangan simak nanti kegiatan yang harus dilanjutkan, kegiatan yang harus dihentikan, dan sebagainya. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita berdoa bersama kegiatan praktik diseminasi pagi ini dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan rencana dan hasilnya maksimal. Tentu harapan saya sebagai kepala sekolah, Bapak Sukari bisa lulus TGP dengan prestasi yang memuaskan. Oleh karena itu, mari kita buka bersama-sama diseminasi ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Bila kita berbudaya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu sebelumnya kami serahkan kepada Bapak Sukari selaku CGP. Terima kasih atas waktunya Bapak Kepala Sekolah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 1 Bapak Suryati SPD. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru beserta Dewan Guru SD Negeri 2 yang saya hormati. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat serta hidayahnya kepada kita, sehingga pada kesempatan pagi yang cerah ini kita masih diberikan semangat, diberikan sehat, sehingga dapat melaksanakan kegiatan yang saya adakan, yaitu kegiatan diseminasi budaya positif. Di antaranya adalah salah satu bagian dari kegiatan calon guru penggerak. Selawat dan salam tidak henti-hentinya kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita senantiasa dapat menjadi umatnya, mulai kita hidup di dunia sampai di yaumul qiyamah. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu semuanya, perlu saya sampaikan bahwa pada pagi hari ini
adalah salah satu tugas dari calon guru penggerak untuk mempresentasikan tentang budaya positif seperti apa yang harus kita berikan kepada anak-anak. Di sini saya mengangkat untuk latar belakangnya atau permasalahan yang akan saya gali pada pagi hari ini adalah adanya murid merasa kurang paham atau tidak senang dengan peraturan sekolah karena selama ini jika mereka melakukan pelanggaran atau kesalahan akan mendapatkan suatu hukuman dan cenderung akan malu dengan dirinya sendiri. Ini saya simpulkan bahwa latar belakang yang saya angkat ini adalah masalah tentang anak yang kurang paham dengan adanya hukuman. Jadi hukuman itu apakah membawa dampak yang baik, apakah hukuman itu membawa dampak yang buruk? Dan pada kesempatan kali ini nanti akan saya paparkan. Dan sebelumnya saya mohon maaf, di sini adalah kita sharing, saling mendengarkan, tidak ada unsur yang pintar, yang tidak bisa atau menggurui, tidak. Kita adalah sama teman sejawat, alangkah baiknya kita berdiskusi tentang anak didik kita yang baik bagaimana, yang bisa pembelajaran berpihak kepada anak seperti apa. Oke, salam dan bahagia untuk Bapak Ibu guru semuanya. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan diartikan sebagai tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak, menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Di sini dapat saya artikan pendidikan sebagai tuntunan. Artinya pendidikan selain sebagai tuntunan berarti harus ada orang yang menuntun. Siapa yang menuntun? Siapa yang mengarahkan? Tentunya adalah pendidik. Dan dalam hal ini pendidik adalah seorang guru. Mengapa anak perlu kita tuntun? Mengapa anak perlu kita arahkan? Arahnya kemana? Tentunya untuk menuju kebaikan. Kalau anak-anak kita tuntun, kita arahkan ke hal-hal yang positif, tentunya mereka akan mencapai keselamatan. Tidak mungkin kalau Bapak Ibu guru memberikan arahan yang betul-betul baik, betul-betul lurus, benar, tidak akan anak tergelincir ke jurang-jurang. Tentunya anak-anak akan mendapat keselamatan dengan adanya bimbingan Bapak Ibu guru semuanya. Kalau anak-anak tersebut sudah mencapai keselamatan, tentunya dia akan bahagia dalam hidupnya. Anak tidak pernah bersalah, anak tidak pernah punya selisih dengan temannya, maka akan tercapailah yang namanya kebahagiaan. Dan kebahagiaan itu tidak hanya untuk individu, tetapi juga sebagai anggota masyarakat. Dia bisa diterima di masyarakat dengan perilaku tingkah laku yang baik dari seorang guru, tercipta keselamatan dan kebahagiaan dan bisa diterima di masyarakat. Itulah tugas sebagai seorang guru, menuntun anak ke arah yang lebih baik. Bapak Ibu perlu diperhatikan, menjadi seorang guru adalah anugerah. Kita itu dapat anugerah, ya, anugerah yang sangat indah, terindah, bahkan bukan indah tapi terindah. Ini menjadi guru. Ya, guru adalah profesi yang sangat mulia. Profesi itu tidak semua orang bisa. Orang tua atau wali murid itu sebagai orang tua punya anak, belum tentu dia bisa mengajar anaknya seperti kita. Karena dia nalurinya mengajar menyayangi anak, karena itu anaknya. Tetapi dia tidak punya profesi, tidak punya cara-cara terhadap bagaimana dia mengejar anak. Dan siapa yang bisa? Yang bisa adalah guru. Maka guru sebagai seorang guru yang mendapatkan anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Tanpa dapat anugerah tidak mungkin orang bisa jadi guru. Banyak orang yang ingin menjadi guru tetapi tidak bisa karena dia belum mendapat anugerah. Kemudian
yang memiliki keunikan tersendiri dalam mengembangkan tugas dan amanah tersebut. Bahkan guru mempunyai keunikan. Uniknya di mana Bapak Ibu? Kalau kita mengajar anak-anak kelas itu berbagai karakter. Mungkin anak kelas 1 di depannya Bu Robiatun, mungkin kalau anak-anak itu banyak karakternya. Ada yang ingin diperhatikan, ada ingin yang disayang, ada yang ingin selalu dia tampil ke depan. Ini adalah perilaku yang unik dan guru bisa mencikapi keunikan tersebut. Kalau itu kita bandingkan dengan orang yang tidak punya profesi, mungkin dia tidak bisa menguasai. Saya harus bagaimana, ini harus bagaimana. Isinya kadang-kadang dia malah emosi. Tetapi guru tidak seperti itu. Karena ini sudah mendapat anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa, tentunya guru dibekali dengan rasa sabar. Tidak lain adalah demi untuk perkembangan atau pendidikan seorang anak didik. Bapak Ibu semuanya, dalam kegiatan kali ini untuk tujuan aksi nyata yang saya lakukan, yaitu saya ingin menciptakan peserta didik ini disiplin diri. Tentunya disiplin yang kuat dan merdeka dalam belajar. Menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai universal. Universal itu apa? Secara umum. Oke, ini yang menjadi inti pada permasalahan pada pagi hari ini, yaitu berikut ini merupakan kegiatan diseminasi di sekolah mengenai pemahaman dan pengalaman budaya positif. Pengalaman budaya positif berarti kebiasaan yang baik, kebiasaan yang bermanfaat. Menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Untuk konsep utama modul budaya positif yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Ini kita budayakan positif untuk anak-anak didik kita. Kemudian disiplin positif. Kemudian kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, 5 posisi kontrol restitusi, 6 keyakinan kelas, 7 segitiga restitusi. Ini ada bahasa restitusi ini kayaknya asing, tapi nanti akan saya sampaikan di akhir sesi. Kita mulai lagi untuk pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang diferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Pembelajaran dengan paradigma baru berdasarkan pelajar Pancasila. Kita tahu bahwa pelajar Pancasila ada 6 yang melekat, yang menjadi ciri-cirinya, yaitu mungkin ada yang bisa untuk Bapak Ibu pelajar Pancasila. Yang pertama, betul, pelajar Pancasila bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, gotong royong. 4, mandiri. 5, kreatif. Yang keenam, bernalar kritis. Itu adalah proyek atau pelajar Pancasila. Jadi kalau anak-anak paradigma sudah dibekali dengan pelajar Pancasila, saya yakin anak-anak akan mencapai kebahagiaan dan tentunya kemerdekaan belajar akan dirasakan. Kemudian disiplin positif. Dalam budaya kita, makna kata disiplin
dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Akan tetapi kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Saya akan membedah tentang disiplin. Di sini digarisbawahi bahwa disiplin dimaknai adalah seseorang yang melakukan kepatuhan akan tetapi cenderung menghubungkan disiplin dengan ketidaknyamanan. Mengapa kata disiplin ada hubungannya dengan ketidaknyamanan? Di sini nanti saya akan contohkan disiplin yang nyaman bagaimana, disiplin yang tidak nyaman bagaimana. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa ancaman maupun hukuman. Pada dasarnya anak melaksanakan disiplin itu bukan karena dia takut, bukan karena dia mau dimarahi atau dia samar atau khawatir mendapatkan sanksi, tetapi pada dasarnya disiplin positif adalah dilakukan dengan kesadaran tanpa ada paksaan. Jadi anak tersebut sadar dengan dirinya sendiri, maka dikatakan sebagai disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Manusia hidup mempunyai kebutuhan dasar. Kalau di sini untuk bertahan hidup berarti harus apa? Bertahan hidup. Biar manusia tidak mati, dia bertahan hidup harusnya apa? Makan. Betul, manusia butuh makan. Pak Sukari kalau tidak makan ya terus boleh. Harus makan. Ini menjadi dasar. Jadi kita ketahui sudah menjadi suratan takdir bahwa bertahan hidup adalah makan, minum. Kemudian sebagai anak juga mendapatkan kasih sayang dan rasa diterima. Bayangkan kalau anak didik kita tidak dikasih sayang, dia pasti akan istilahnya seperti orang yang tidak diperhatikan. Mungkin dia akan lari-lari sendiri, dia akan pokoknya saenake diri. Itu mungkin. Maka rasa kasih sayang dari seorang guru harus diberikan kepada anak biar anak itu merasa diterima. Kemudian penguasaan. Dalam arti penguasaan ini, ya, guru harus tahu karakter anak seperti apa. Karakter anak. Oh, ini karakternya banyak bicara. Oh, ini karakternya pemalu. Oh, ini karakternya pendiam. Jadi kita sebagai seorang guru harus menguasai karakter-karakter yang ada pada diri anak. Di sini kalau kita sudah memahami, kita sudah menguasai, saya yakin pembelajaran yang akan kita ciptakan akan menjadi lebih baik dan tentunya akan mengarah ke tujuan pembelajaran. Kemudian kebebasan. Anak juga butuh kebebasan. Artinya kebebasan ini apakah anak main dolanan pelayon kita biarkan, apakah anak rame kita biarkan. Arti kebebasan ini adalah kebebasan yang positif. Mungkin dalam satu kelas anak-anak ada yang suka belajar membaca, ada yang suka menggambar, ada yang suka menulis, ada yang suka berbicara sendiri. Bukan kebebasan itu kita biarkan, tetapi kita sebagai seorang guru harus bisa mengarahkan. Kita arahkan. Oh, seperti ini, seperti ini. Kalau sudah kita arahkan, maka anak tersebut akan dapat kita kuasai. Kemudian kesenangan, ini kesenangan, senang dalam arti luas, intinya sama dengan kebebasan tadi. Pada dasarnya adalah sebagai seorang guru
harus bisa mengarahkan anak didiknya. Kemudian motivasi perilaku manusia. Jadi motivasi itu kata dasar yang mengandung arti apa sih? Dorongan. Orang melakukan itu dia termotivasi apa? Orang melakukan itu dorongannya itu apa sampai seperti itu? Nah, di sini motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan sesuatu tindakan dengan tujuan tertentu. Tanpa ada kesadaran, tanpa ada dorongan, motivasi yang positif, ya kita nanti ya dalam pembelajaran seperti apa ya, monoton, tidak bisa berkreasi untuk anak-anaknya. Kemudian menghindari ketidaknyamanan. Ini saya sampaikan untuk Bapak Ibu, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman seperti yang tadi, ketidaknyamanan atau hukuman. Yang pertama, murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Tadi saya bilang ada unsur ekstrinsik, juga ada unsur intrinsik. Ekstrinsik itu adalah yang pengaruh dari luar, sedangkan intrinsik adalah pengaruh dari dalam. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapatkan imbalan. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Misalkan ada anak, siapa yang berangkatnya 1 bulan full kok tidak terlambat, nanti akan bapak ibu guru kasih hadiah. Maka anak-anak itu akan berusaha berangkatnya dari awal dengan tujuan akan mendapatkan hadiah atau imbalan. Hal seperti ini adalah termasuk unsur yang dari luar, ekstrinsik. Jadi dia melakukan disiplin bukan karena dirinya sendiri sadar, tetapi semata-mata karena ingin mendapatkan imbalan. Ini. Kemudian yang ketiga, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya untuk ini merupakan motivasi intrinsik. Kalau ini murni timbul dari hati nurani sendiri. Misalkan sekolahan kita sesuai dengan aturan pembelajaran dimulai pukul 7. Artinya anak-anak dari rumah jangan berangkat pukul 7. Kalau sekolah pembelajaran dimulai pukul 7 sedangkan anak-anak berangkat pukul 7, tentunya sampai di sekolah sudah terlambat. Nah, harusnya bagaimana disiplin yang positif untuk kesadaran dirinya sendiri. Anak-anak mau hadir untuk datang sebelum jam 7, mungkin jam setengah 7 sudah berangkat ke sekolah, sehingga jam 7 pada saat pembelajaran dimulai anak-anak sudah siap untuk menerima pembelajaran. Nah, hal yang seperti inilah yang dinamakan sebagai disiplin atau nilai-nilai kebajikan yang dilakukan murid dengan hati nurani, dengan yang sadar, sehingga dapat menimbulkan yang baik, hal yang baik. Nah, dikatakan sebagai motivasi intrinsik yang berasal dari dalam dirinya sendiri, bukan karena orang lain. Untuk konsep disiplin dengan identitas gagal, ini disiplin kok ada yang gagal itu seperti apa? Sudah disiplin kok gagal? Dikatakan gagal, ada hukuman. Disiplin yang sifatnya hukuman. Mengapa kok dia dikatakan sebagai hukuman? Efeknya apa? Yang pertama, akan menyakiti. Ini akan menyakiti. Ya, jadi sifatnya adalah hukuman. Kemudian ketidaknyamanan. Merasa anak-anak tidak nyaman. Misalkan terlambat. Nah, Pak Sukari mau terlambat, saya hukum. Misalkan
saya suruh berdiri di tiang bendera setengah jam, ini hukuman yang atau disiplin yang gagal. Bukan itu maksudnya. Tidak boleh menghukum, tidak boleh menyakiti, dan jangan sampai membuat rasa tidak nyaman kepada anak. Kemudian merasa takut, jangan menakut-nakuti atau anak efeknya menjadi takut. Kemudian memaksa, sifatnya disiplin yang memaksa, menyembunyikan kesalahan, menjadi rendah diri. Ini adalah efek-efek dari disiplin yang ditegakkan dengan cara hukuman. Maka dikatakan sebagai disiplin identitas gagal. Kemudian penghargaan, efek dari penghargaan. Anak sering kita hargai dengan reward, dengan mungkin apa yang bisa membuat anak itu termotivasi. Ternyata pemberian penghargaan itu tidak efektif. Mengapa tidak efektif? Karena apa? Di sini anak akan bersungguh-sungguh karena dia akan mendapatkan hadiah. Contoh, besok Bapak Ibu guru akan mengadakan ulangan. Anak-anak yang dapat nilai 100 akan saya beri sarimi. Anak-anak ini belajar terus biar mendapatkan sarimi. Setelah belajar nilainya 100 dia dapat sarimi. Besok lagi anak-anak, Bapak Ibu semuanya ini akan mengadakan ulangan. Tapi mohon maaf nanti tidak ada hadiahnya. Mungkin anak-anak efeknya selalu sarimi ini males. Akhirnya apa? Dia tidak mau belajar karena dia mengharapkan penghargaan. Kemudian merusak hubungan dalam Merdeka Belajar. Bahwa pembelajaran berpihak kepada anak. Misalnya kita beri penghargaan yang satu tidak. Yang satu dapat terus, yang satu tidak. Dia merasa apa? Merasa hubungannya jauh. Karena apa? Dia merasa tidak bisa. Padahal kalau kita praktekkan pada kurikulum Merdeka, kita itu misalkan memberi pelajaran 5 ditambah 5 sama dengan 10. Ini kita feeling saja. 5 tambah 5 adalah 10. Kalau itu diterapkan di pelajaran, ditulis 5 ditambah 5 10, anak bisa. Tetapi ada anak yang tidak bisa. Nah, anak yang tidak bisa ini tidak bisa kita klaim bahwa anak tersebut tidak mampu. Tidak. Karena dalam pembelajaran Merdeka Belajar itu ada cara-cara selain menghitung. Contoh tadi dalam pelajaran dituliskan angka 5 ditambah 5 10. Tetapi pada saat Bapak Ibu guru karena dia kreatif mengambil batu atau mengambil roti atau telur, ya tidak bisa disuruh maju. Nak sini nak, ini ada telur. Ini berapa telurnya? 5, Bu, Pak. Ini berapa? 5. Terus kalau ditambahkan berapa? 10. Sama kan? Hasilnya adalah 10. Tujuannya adalah sama. Cuma mediasinya yang berbeda. Yang satu menggunakan angka, yang satu menggunakan barang. Maka jangan heran kalau misalkan Bapak Ibu punya anak didik, dia orang somulus, orang somono, seki dari bos. Itu karena yaitu dia belajar secara langsung dan caranya juga berbeda-beda. Makanya kita tidak boleh mengklaim bahwa anak itu tidak mampu. Kita sebagai guru harus berkreasi, berinovasi. Kemudian mematikan beraktivitas, menghukum dengan sistem ranking, merampas hak menghargai dirinya. Kita lanjut. Konsep disiplin identitas sukses. Nah ini disiplin yang sukses, sangat penting sekali biar sukses. Yang pertama, penguatan jangka pendek. Seperti apa sih penguatan jangka pendek? Penguatan jangka pendek, penguatan yang kita berikan kepada anak secara kontinu, secara berkelanjutan. Anak ditanya perkembangannya seperti apa. Ini, jadi setiap hari tadi berangkat jam berapa? Saya berangkat jam 6:30, Bu. Bagus. Kok kamu bisa bangun jam awal, bisa berangkat jam 6:30? Nah, kita gali. Kemudian perlu memonitoring berkelanjutan. Kalau hari ini anak 6:30
Besok kita lihat lagi jam berapa dia datang. Nah, dengan monitoring itu secara berkontinu, anak akan merasa diperhatikan. Ini dan sukses. Ada stimulus respon, murid menghormati peraturan. Awas, ini untuk peraturan adalah keyakinan kelas yang dimaksud. Dalam keyakinan kelas ini mungkin punya kesepakatan-kesepakatan yang harus dijalankan. Kemudian menghilangkan atau mengurangi kesalahan, ya, ini mengurangi kesalahan. Konsep disiplin pendekatan restitusi sebuah cara menambahkan disiplin positif pada murid. Restitusi, kami bilang restitusi. Apa sih restitusi? Coba bagi restitusi Mbak. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Terima kasih Mbak Dewi telah menguraikan apa yang dimaksud dengan restitusi. Restitusi itu apa Bapak Ibu? Restitusi adalah sebuah proses untuk menuju kebaikan. Jadi kalau misalkan ada anak yang misalkan harapan kita seperti apa, butuh direstitusi, kita restitusi. Kita buat proses untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Anak bersalah, kita dekati. Anak membuat masalah, kita dekati. Dengan cara apa? Dengan cara melihat karakter anak tersebut. Kita mulai menciptakan kondisi yang baik bagaimana untuk anak-anak yang akan kita rubah dirinya menjadi hal yang baik. Ini ada ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Memperbaiki hubungan. Tawaran bukan paksaan. Menuntut untuk melihat ke dalam diri. Mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Fokus pada karakter bukan tindakan. Yang ketujuh, menguatkan dan fokus pada solusi. Di sini ada 7 poin ciri-ciri restitusi. Namun akan saya ambil satu, tidak semuanya, ya, yaitu saya ambil yang nomor 4, menuntut untuk melihat ke dalam diri. Ini penting sekali Bapak Ibu. Anak didik kita berbagai macam keunikan, berbagai macam karakter, dan karakter-karakter yang ditunjukkan kepada kita ini belum tentu dengan harapan yang kita inginkan. Kalau Bapak Ibu guru saya inginnya anak-anak manut, nurut, dikandani yo manut, ya nanti kongkot gurunya yo manut. Itu harapan dari seorang guru. Bahkan pada saat pembelajaran inginnya yo belajar pinter-pinter, ya, tidak nakal. Itu harapan seorang guru. Ternyata dari balik itu semua, di sini guru perlu melihat secara dalam pada diri anak. Pada saat kita menemukan anak yang karakternya bandel, jangan langsung kita menghukum, jangan langsung kita misalkan menegur. Kita tahu dulu dalamnya bagaimana. Seperti apa? Oh, dia di sekolah kok nakal. Ternyata setelah kita telusuri melihat ke dalam, kita mungkin berkolaborasi dengan orang tuanya. Ternyata mungkin ada sumber bahwa anak tersebut nak neng omah disetak-setak bapaknya. Belum sidik diamuk, bulan atau sidik diamuk, sehingga anak tidak bisa berinteraksi dengan teman-temannya. Sudah orang itu. Dan pada saat di sekolah dia merasa bebas, makanya dia meluangkan hatinya untuk tertawa, guyon dan lain sebagainya. Itu adalah permasalahan yang harus kita gali dan kita dalami pada diri anak. Kalau kita memberikan anak merdeka, harusnya kita tahu apa persoalan yang ada pada diri anak didik kita. Untuk contoh, ini ada kasus yang siswa yang tidak mengerjakan PR. Ini ada salah satu
hukuman kepada anak yang tidak mengerjakan PR. Contohnya hukumannya adalah guru menghukum siswa tersebut dengan hormat bendera selama 10 menit. Ini adalah salah satu contoh tindakan menghukum gara-gara pelanggaran PR dihukum hormat bendera selama 10 menit. Kemudian lagi guru marah dan murid menjadi takut, dia mengamuk. Nah ini adalah salah satu tindakan menghukum. Ini contoh menghukum. Ada lagi, ada yang namanya konsekuensi. Jadi perbedaan menghukum dan konsekuensi. Menghukum itu seperti tadi tindakannya. Sekarang konsekuensi seperti apa? Guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Misalkan di penulis bahasa Indonesia tentang puisi, karena dia sudah dikasih PR harusnya dikerjakan di rumah, ternyata pada saat berangkat dia tidak mengerjakan. Akhirnya Bapak Ibu memberikan konsekuensi, bukan hukuman. Konsekuensinya apa? Menulis puisi tersebut sebanyak 3 kali lipat atau 10 kali lipat. Dan tindakan ini adalah tindakan konsekuensi. Kemudian guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Kalau kita sudah membuat kesepakatan kelas, kita terapkan. Jadi ini namanya konsekuensi. Kemudian restitusi. Ini perubahan positif yang akan baik, itu restitusi. Pada tindakan restitusi pada anak yang tidak mengerjakan PR tadi, yang pertama guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya sesuai dengan keyakinan kelas, kesepakatan kelas, bahwa kalau tidak mengerjakan PR konsekuensinya tadi apa, kita tanyakan, kita gali masalahnya. Kenapa tidak mengerjakan PR? Tadi malam tidurnya jam berapa? Kamu kemana? Kita tanyakan, kita gali. Kemudian guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Harus bisa saling menghormati. Kalau kamu nggak mau ditegur sama bapak ibu guru, harusnya kamu mengerjakan PR tepat waktu. Ini adalah restitusi untuk merubah yang jelek menjadi baik. Nah, ini dalam restitusi ada 5 posisi kontrol untuk guru. Yang pertama adalah menghukum atau penghukum. Guru sebagai penghukum. Ada guru sebagai pembuat rasa bersalah. Ada guru sebagai teman perannya. Ada guru sebagai pemantau. Dan juga ada guru sebagai manajer. Ini adalah peran seorang guru. Nanti kita ini posisinya di mana? Apakah kita posisi kontrol yang ada di penghukum, apakah pembuat rasa bersalah sebagai teman, pemantau, atau sebagai manajer? Kita lihat. Yang pertama, posisi kontrol penghukum. Ada kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera, karena ini adalah contoh tindakan menghukum. Maka guru bilang, patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan barisan. Jadi tindakan yang kita lakukan itu adalah tindakan yang sifatnya menghukum. Kemudian ada lagi membuat rasa bersalah. Beberapa kali bu guru harus memberitahu kamu, bu guru kecewa sama kamu. Misalkan ada salah satu anak, kamu sudah beberapa kali dikasih tahu sama bapak ibu guru, mengapa kamu masih lakukan, mengapa kamu tidak berubah. Bu guru kecewa sama kamu. Dengan rasa seperti itu, anak akan merasa bersalah. Oh iya saya betul, sudah beberapa kali dikasih tahu sama bapak ibu guru, ternyata saya tidak berubah. Dengan kalimat-kalimat yang seperti ini, maka anak akan merasa bersalah dengan sendirinya. Dan tentunya anak akan tahu hal yang terbaik bagaimana. Kemudian ada lagi sebagai teman, guru sebagai teman. Seperti apa kalimat yang diucapkan?
seorang guru kepada anak sebagai teman pada saat ada kasus anak yang tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Di sini ada kalimat, ayolah yang tertib buat guru bahagia dong. Kali ini tidak apa-apa, kamu salah. Jadi bahasanya lebih mendekatkan kepada anak seperti seorang teman. Ayolah buat bapak ibu guru bangga bahwa kamu itu anak yang pandai. Pada saat upacara kalau memakai atribut yang lengkap harus pakai atribut lengkap. Ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan diulang lagi. Ini sebagai teman. Ada yang sebagai pemantau. Pemantau itu melihat apa yang disampaikan sebagai pemantau. Misalkan anak tadi tidak membawa, dipanggil, kamu sudah melanggar apa? Diyakinkan melanggar apa? Anak dalam hati dia menjawab, oh saya melanggar karena tidak memakai topi, saya tidak memakai SD. Ini sebagai pemantau. Kemudian peraturan dan konsekuensinya apa? Sesuai dengan yang tadi. Konsekuensinya apa? Sesuai dengan kesepakatan. Terus apa? Guru sebagai manajer. Apa tindakan sebagai guru yang posisinya sebagai manajer? Dia akan menyampaikan, apakah kamu tahu kesalahanmu? Anak ditanya seperti itu. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Dengan demikian, anak akan merasa dia itu salah dengan sendirinya tanpa harus diingatkan sama bapak ibu guru. Dan tentunya dampaknya di lain waktu setelah guru berperan sebagai manajer, dia akan berubah dengan sendirinya. Nah makanya untuk bapak ibu semuanya, posisi-posisi yang 5 kontrol ini kira-kira yang nyaman, yang enak digunakan untuk murid yang bagaimana? Kegiatan membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Dalam membuat keyakinan kelas ada 3 unsur yang harus diperhatikan. Yang pertama berdiskusi tentang peraturan. Misalkan bapak ibu membuat peraturan kelas berkubigen, setiap hari berapa anak, Senin Selasa, kelompok belajar misalkan kelompok misalkan nama bunga, kelompok mawar, kelompok apa, itu kita diskusikan. Dan dalam diskusi itu tidak hanya diskusi kelompok saja, tetapi juga merumuskan tentang keyakinan kelas. Contoh keyakinan kelas, mungkin bapak ibu sudah berjalan ya. Setiap masuk memimpin anak sebagai pemimpin doa bisa bergantian. Hari ini si A, hari ini B, dan berkelanjutan. Itu tidak lain adalah mendidik anak sebagai seorang pemimpin. Dengan apa? Memimpin doa secara bergantian. Kemudian ada menempelkan keyakinan kelas yang sudah ditentukan supaya tidak lupa keyakinan yang sudah ditulis bersama-sama kita tempelkan. Contohnya seperti ini. Ini berdiskusi dulu, Pak Sukari berdiskusi dengan anak-anak. Anak-anak bagaimana untuk kita membuat keyakinan kelas ini? Kira-kira hari Senin nanti piketnya siapa? Ini. Nah, ini saya rumuskan. Kira-kira nanti kalau ada yang tidak mengerjakan piket bagaimana? Ini juga saya rumuskan ini. Kemudian keyakinan tersebut saya tempelkan. Biar mereka teringat. Oh ini yang sudah menjadi kesepakatan kita. Kita lanjut. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Dalam pembentukan keyakinan kelas, yang pertama lebih abstrak. Ya, kemudian sedikit saja agar mudah diingat, merasa pakai. Sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Dibuat dalam bentuk positif. Kemudian semua warga kelas atau sekolah dilibatkan saat membuat keyakinan. Bapak ibu guru ada, anak-anak ada, kita libatkan untuk membuat keyakinan kelas bersama-sama. Kemudian segitiga restitusi. Di sini menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan.
Memvalidasi tindakan yang salah, semua perilaku memiliki alasan. Jangan mengklaim bahwa itu salah, padahal kesalahan itu ada alasannya. Menanyakan keyakinan kita semua memiliki motivasi internal, artinya motivasi baik itu betul-betul sadar dari diri sendiri, bukan karena orang lain. Dia menjalankan keyakinan kelas tidak semata-mata ingin mendapatkan hadiah dari bapak ibu guru, tidak, tetapi dia secara sadar bahwa dia melakukan adalah dengan hasil atau motivasi dirinya sendiri untuk menuju kebaikan. Ini ada videonya Pak Sudari melakukan apa itu segitiga restitusi. Lihat dulu. Ya, itu tapi tidak melaksanakan tidak ini. Kenapa tidak melaksanakan tidak? Tadi malam tidurnya jam berapa? Jam 11. Jadi kamu tahu ya sebagai Pak Sudari untuk ke depan ya. Nah, kamu berarti apa? Kira-kira tindakan kamu tidak melaksanakan tiket kelas itu benar apa salah? Harusnya bagaimana? Oh, itu saya bilang lagi ya. Kalau berada sekolah, itu sebelumnya jauh-jauh dari malamnya harus hidupnya ada apa? Tidak siap, sehingga sampai di sekolahan kamu tidak tahu dan bisa mengikuti tiket seperti teman. Mau juga jam berapa kali kita ikut tiket? Berapa kali? Ini yang di jangan disalah. Oke, jadi kali. Kenapa tidak terlambat? Tidak lengkap, tapi memang maksudnya untuk ketiga ada 3 buat apa? Bangga ya. Kalau hari ini memakai atribut lengkap, pakai topi, pakai kostum ya. Lain kali jangan bilang ya, mau berubah yang baik atau yang jelek? Ya, topi, ya, sama SQ, ya, jangan bilang lagi ya. Oke, terima kasih. Langsung masuk saja. Ya. Jadi, Bapak, kamu tahu pada pasar di sini? Tidak tahu. Ini disampaikan sama Mas Bayu ya. Bapak itu kalau mengerjakan PR, ya tahu, selalu dikatakan, ya tahu, kenapa selalu begitu? Bermain terus dengan bermain, ya. PR itu lebih penting daripada bermain. Kalau kamu tidak mengerjakan PR, bermain terus, ya paginya nanti pada saat itu sama pagi, kamu tidak dapat dia. Ya, nah akhirnya apa? Kamu sendiri ya, harusnya bermainnya itu ya, waktunya bermain kapan? Ya, saat lokal mengerjakan PR kapan? Kemudian, lokal dia, ya, sudah selesai. Ya, ya kira-kira. Lokal ini juga ada survei yang baik atau yang jelek ya, dengan cara apa? Lokal harus lokal mengerjakan menurut lokal negatif atau tidak?
Jadi sama Pak Guru untuk berubah lebih semangat lagi, begitu. Pak Guru. Ya Pak. Ya, terima kasih untuk Bapak Ibu semuanya. Ini adalah cuplikan sekilas video menanyakan tentang keyakinan kelas. Dan di sini saya sudah berperan sebagai teman, Ya, ini berarti apa yang saya lakukan adalah guru sebagai teman. Saya mengingatkan kepada anak-anak untuk berubah yang ke arah lebih baik. Dan yang saya lakukan ini adalah tidak lain adalah kegiatan restitusi. Jadi saya merubah anak-anak untuk berubah baik pelan-pelan secara perlahan untuk menuju kebaikan. Yang awalnya adalah dari kesalahan. Di sini untuk menstabilkan kelas, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian atau profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrol yang saat ini bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang amok atau posisi manajer yang menentukan murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Pada dasarnya adalah berawal dari seorang guru yang mempunyai sifat positif terlebih dahulu. Dalam hal ini kita harus bisa profesional, kita harus bisa menjadi amok sebagai penuntut, sebagai guru yang betul-betul bisa memberikan kebahagiaan, keselamatan atau pembelajaran yang berbeda kepada anak. Mungkin itu Bapak Ibu guru semuanya. Sebelum ini saya tutup sesi ini, saya persilahkan mungkin dari Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan, nanti akan kita diskusikan secara bersama-sama. Mungkin silakan untuk Bapak Ibu semuanya, mungkin Bu Robiatul. Terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya. Begini Pak Sukari, kebetulan saya mengajar di kelas 1. Ini mau menanyakan Pak, bagaimana caranya ya agar anak-anak kelas 1 itu kan masih kecil, sedangkan untuk kedisiplinan itu memang masih sangat sulit sekali Pak. Ini saya minta saran dari Pak Sukari, bagaimana caranya agar anak-anak kelas 1 itu bisa meningkatkan kedisiplinannya. Terima kasih Pak atas jawabannya. Ya, pertanyaan yang sangat menyenangkan kalau kita dengar bersama-sama. Jadi kita itu akan menghadapi sebuah kejadian yang ada di sekolahan yang di tingkat rendah, yaitu di tingkat SD, khususnya di kelas 1. Memang dari awal sudah diuraikan bahwa yang namanya guru adalah anugerah. Guru adalah mempunyai perilaku yang unik dan tentunya menghadapi berbagai masalah yang ditimbulkan atau yang diperlihatkan oleh anak didik kita. Tadi di kelas 1 memang betul untuk penerapan disiplin bagi anak-anak yang berbagai macam karakter, intinya adalah seperti tadi, ada penguatan, harus kita kuatkan dalam jangka pendek. Anak kita kuatkan, anak kita pantau, dan tentunya kita arahkan. Jadi jangan sampai anak kecil itu kita lepas, karena sesuai dengan tadi bahwa kebutuhan manusia butuh kasih sayang. Kita arahkan saja, oh begini, yang betul begini, yang ini begini. Dengan adanya pendampingan, dengan adanya arahan, secara tidak sadar anak itu akan terbiasa, dan kebiasaan itulah menjadi budaya disiplin yang positif. Contohnya jam 7 sudah masuk, anak-anak dibimbing, kita arahkan, yang nakal-nakal kita arahkan. Dengan demikian penegakan disiplin dengan sistem pendekatan
insya Allah akan tercapai. Mungkin itu Bu Robiatul untuk jawabannya. Mungkin yang lain, Bu Dwi, Bu Ida, monggo. Terima kasih Pak sekali atas waktunya. Saya ingin bertanya tadi yang tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas kan tadi ada poin-poinnya berapa itu ya? Nah tadi saya masih kurang paham yang pernyataan universal Pak. Pernyataan universal itu yang bagaimana? Tolong diberikan contohnya. Terima kasih untuk Bu Dwi atas pertanyaannya. Untuk keyakinan kelas, keyakinan kelas. Untuk yang universal, langsung saja kita jawab. Untuk keyakinan kelas yang universal, langsung boleh Mbak jawab. Universal sendiri itu apa artinya? Ada yang tahu dan universal? Universal itu adalah secara umum. Jadi universal adalah kaitan kajian secara umum. Nah, keyakinan kelas yang secara umum itu yang seperti apa? Padahal kita kan keyakinan kelas. Kalau keyakinan secara umum, contoh kita membuang sampah. Sampah itu umum begini, sampah. Jadi misalkan ya, anak sudah terbiasa kalau ada sampah kita ambil dimasukkan ke dalam tempat sampah. Itu adalah contoh secara umum. Dan keyakinan kelas itu menjadi meluas di tingkat lingkungan sekolah. Jadi jangan sampai punya keyakinan kelas yang sifatnya universal, nek ono sampah, nek orang ning ruangku ora tak jitu. Jadi nek negara berarti harus diambil. Itu secara umum. Itu contoh kecilnya saja. Oke, Bapak Ibu, mungkin itu yang dapat disampaikan untuk sesi tanya jawab. Saya rasa sudah cukup. Mungkin lain waktu bisa kita lanjutkan kembali. Saya rasa cukup Bapak Ibu semuanya. Untuk sesi yang selanjutnya adalah ada salam dari kami. Ini seperti yang sudah dikuatkan bahwa salam guru penggerak adalah sifatnya tergerak, bergerak, menggerakkan. Tergerak secara sengaja kita sudah tergerak. Bergerak berarti kita harus bisa merubah, menggerakkan ke arah yang lebih baik. Bapak Ibu nanti kalau saya bilang salam guru penggerak, bilang tergerak, bergerak, menggerakkan. Siap ya? Salam guru penggerak. Bergerak, menggerakkan. Ya lebih kompak tadi ini. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Terima kasih dari kami. Bila mana ada tutur kata atau mungkin ada yang kurang pas, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.